mahasiswa tidak hanya bisa memberikan asuhan keperawatan, tetapi juga pendekatan secara spiritual kepada pasien ya dengan pendekatan Islami gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk para pendengar podcast Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat dan pastinya dalam keadaan berbahagia juga. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mewawancarai salah satu kaprodi yang ada di Universitas Muhammad Nasir. Beliau seorang laki-laki, tampan sih menurut saya. Pagi ini kita akan mewawancarai dengan tema yaitu tentang untuk memperkenalkan prodi nurse di Universitas Muhammad Nasir. Langsung saja kita perkenalkan dengan Bapak Pera. Silakan perkenalkan diri, Pak. Baik, terima kasih Bu Ayu dan selamat pagi atau siang? Masih pagi, Pak. Masih pagi ya. Iya, masih pagi. Ada semua podcast Universitas Muhammad Nasir dan kita mungkin kembali lagi dalam temanya nanti perkenalkan dari Prodi Profesi Nurse ya. Perkenalkan, nama saya Nurse Pera Putra Bungsu, MCAP spesialis keperawatan komunitas. Jadi saya di sini sebagai ketua prodi ya dari tahun 2018 ya kayak Ibu Ayu ya. 2018 itu terus sampai 2019 dan langsung waktu itu selesai 2019 masuk lagi ketika 2021 sampai sekarang. Nah, jadi mungkin kuliahnya dulu samalah dengan Bu Ayu waktu itu di Ceria Buana S1-nya dan profesinya. Dan alhamdulillah 2011 di sini diterima kerja dan 2015 yayasan memberikan kesempatan perkuliahan di Universitas Indonesia ya, jadi dengan saya mengambilnya keperawatan komunitas. Jadi 2 tahun 2015 sampai 2017 itu peminatan dan sampai 2017 dan 18 itu spesialis ya, waktu itu di Depok waktu itu. Jadi begitu kira-kira. Spesialis komunitas ya, Pak? Spesialis keperawatan komunitas. Sudah lama juga ya, Pak ya, jadi dosen dan jadi keprodi ya, Pak ya? Kira-kira kalau di sini dari 2011, 2024 berarti udah hampir 13 tahunan lah ya. Sudah lama, sudah banyak makan garamnya berarti ya, Pak ya? Banyak makan garam Yarsi. Oke. Dan pastinya Bapak sudah kenal baik dengan prodi nurse karena sudah lama di sini dan sudah berpengalaman juga jadi kaprodi di nurse gitu ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan apa sih keunggulan atau kelebihan dari prodi nurse di Universitas Muhammad Nasir ini? Ya, kalau kita bicara kelebihan tentu kita berawal dari muaranya dulu kan Bu Ayu ya. Pertama kita ketahui ketika kita penerimaan mahasiswa baru. Jadi ada seleksi-seleksi yang sesuai dengan visi dan misi kampus kita lah, yang mana Islami. Di sini kita sudah juga ada beberapa perubahan dari visi misi prodi juga. Yang kemarin ada kita kepatuhan kritis ya, dan gawat darurat. Soalnya sekarang fokusnya ke penyakit kronis ya. Jadi kemarin itu kita kan disesuaikan dengan arahan dari asosiasi kita, di mana di situ ada kurikulum yang kita standarkan disesuaikan, termasuk juga dengan visi misi kita yang Islami. Jadi seperti kita ketahui muaranya dari pertama itu perekrutan, selanjutnya juga adalah proses pendidikan, di mana kita memang menyesuaikan dengan kurikulum yang ada, pencapaian apa yang sesuai dengan kurikulum dan visi dan misi kita. Jadi kita mengetahui di sini ada perkuliahan dulu di S1 keperawatan selama 4 tahun. Mereka kan teman-teman yang mahasiswa tentu kita arahkan, disesuaikan semuanya. Walaupun tentu ada problematika di dalam, ada juga masalah-masalah dengan pendidikan mahasiswa, kita punya proses semuanya. Ada PA-nya juga, ada kaprodinya juga, ada juga semua kita mendukung apa saja nanti yang positif. Jadi kalau ada mahasiswa misalnya bermasalah, kita selesaikan, kita panggil, kita berikan arahan, kita berikan masukan, karena mereka kan habis tamat nanti akan menjadi suatu leader juga, jadi researcher juga ya, jadi peneliti dan lainnya. Kita berharap nanti ya semua yang kita harapkan intinya mereka itu mempunyai ruh Islami nanti keluar di sini, dengan juga mempunyai ilmu keperawatan. Jadi kita sandingkan semua, kita sesuaikan apa-apa yang dibutuhkan nanti di lapangan.
Termasuk juga kita banyak kerjasama dengan rumah sakit ya, yang ada seperti Rumah Sakit Imam Mukhtar, Rumah Sakit Jiwa Panam Pekanbaru ya. Jauh ya Pak ya prakteknya? Jauh. Ya ada. Dan juga ada juga PSTW, komunitas, termasuk komunitas tuh banyak memakai puskesmas Agam dan Bukit Tinggi. Kemarin juga kita baru di Mage waktu itu, dan juga yang enaknya itu CI-nya adalah alumni kita juga. Nah, jadi kita udah banyak ya. Kalau kita bicara tentang YARSI, tentu kita udah dari SPK dulu. Kayaknya sebelum lahir saya ya. Udah ada YARSI dan sampai sekarang masih berdiri. Ya, dari SPK, SPKU, habis itu Akademi Keperawatan, STIKES, YARSI ya, dan sekarang berubah jadi Universitas Muhammad Nasir yang dimana banyak prodi-prodinya, termasuk prodi profesi nurse ya. Dan juga kita mengetahui di mana pencapaian akhir kan kadang-kadang kita melihat ada mahasiswa yang UKOM gitu ya Bu ya, termasuk Bu Ayu juga sebagai koordinator dulunya ya. Kita mengetahui kita rata-rata proksos kita berbangga sekali, mereka yang sibuk bekerja, mereka yang banyak juga tuntutan udah suami dan istri, tetapi mereka mampu tuh 100% untuk lulus. Wow, keren ya Pak ya, 100% lulus UKOM. Jadi itu dari tahun berapa tuh Pak? Dari tahun 2001 ya, 2021 maksudnya. 2021. Ya, 2022 termasuk 2023. Kita berbangga sekali. Kenapa itu bisa tercapai? Karena kerjasama kita bersama. Kita punya semua kualitas yang ada, saya rasa di sini punya senior juga yang mengarahkan kita ya Bu ya. Ada para ya yang udah dari SPK dulu ya, teman-teman ibu-ibu yang SPK dulu ya. Kita mengetahui di Prodinas udah kayaknya dari jenjang ke jenjang ya Bu Ayu ya. Ada yang seperti kita tahu Bu Marlina ya, yang udah lama di sini, dulu jadi ketua STIKES, sempat juga jadi jadi rektor UMN juga dulu ya. Ada Bu Wisnatul Izati, ada Bu Yosi, termasuk Bu Ayu dan Bu Reni juga. Nah, sekarang ya kita kayaknya klop banget ya. Ada senior, ada junior. Jadi semuanya melengkapi proses-proses kita di situ. Kayak namanya kita kadang yang junior kan ada juga yang terlupa. Ya mereka lah yang mengingatkan. Kayaknya seperti itu sih yang kita melihat di RC. Semua punya topangan-topangan sendiri. Ada yang terjatuh misal, ada yang memberikan semangat lagi. Jadi seperti itu. Jadi prosesnya, prakteknya juga seperti itu. Kami juga ya kita juga ya bersama-sama untuk bimbingan ke lapangan. Tentu di situ ada dramanya juga ya Pak Yu ya, mahasiswa yang mungkin ada yang kurang semangat, ya kita berikan motivasi, mengingatkan kembali apa sih tujuan mereka ke sini, mau ngapain sih gitu kan tidak hanya untuk main-main aja gitu ya, kan nggak main-main ya, karena kita perawat kita tahu kepedulian, jadi kita memupuk lah rasa care itu kepada mahasiswa supaya mereka tuh peduli baik bagi diri mereka termasuk juga orang lain, apalagi orang lain ya. Jadi kalau kita perawat yang care itu kan kepedulian untuk semuanya ya. Karena saya fokusnya ke komunitas, kita melihat ya mahasiswa siap-siap saja apapun tugas yang kita amanahkan, mereka mampu melaksanakannya karena dipupuk dari proses pendidikan yang di S1 dulu. Termasuk juga ya dosen-dosennya yang memberikan semangat terus kepada mahasiswa. Ada waktu yang diluangkan tentu ya bagi mahasiswa itu yang sangat penting sekali. Jadi point of view-nya berarti kita punya UKOM ya Pak ya, UKOM yang sudah 100% yang berturut-turut itu untuk yang proses ya Pak ya. Kalau yang reguler mungkin sama lah Pak ya. Hampir, jadi 80 sampai 90%. Oke, jadi ada point of view-nya, keunggulan kita itu lulus UKOM 100% untuk proksus, kemudian untuk reguler itu sekitar 80 sampai 90%. Kemudian ada support system yang saling mendukung. Kemudian praktek mahasiswa yang tidak hanya di dalam daerah, ada juga di luar. Kayaknya juga di Pekanbaru salah satunya, di Jambi juga ada ya Pak ya. Terus ya support yayasan juga kan. Semua di sini ada dekan, ada wakil rektor dan rektor ya. Semua kita kan di sini di RC ada senior ada junior, saling memberikan support lah. Ya, jadi itu ya Pak ya yang perlu digarisbawahi. Pastinya yang para di luar yang di sana bagi para siswa yang akan mencari kampus untuk berkuliah ya
baik sekali nih bisa lulus UKOM kan, yang pertama itu lulus UKOM ya Pak ya. Ya, itu termasuk lulusan target kita. Lulusan kita kan banyak yang sudah bekerja. Kemarin ada perekrutan dari awal bros ya. Oh iya, nih satu lagi nih teman-teman di luar sana itu ada penerimaan nanti di lowongan kerjanya. Tidak hanya di IRC, tapi juga ada di luar IRC. Ada di IRC, tapi juga ada kemarin itu kita sudah datangin dari Awal Bros ya Pak ya. Awal Bros Pekanbaru dan banyak yang lain kita sudah nih. Ada juga yang PNS ya? Ada, ya, Pak ya? Ada. Kemarin ada juga yang ini udah nurse kemarin. Sekitar 10 orang udah dipastikan dipanggil oleh Awal Bros. Oh iya, keren. Jadi memang nggak susah-susah loh kalau udah masuk ke STIKES-CRC, ke Universitas Muhammad Nasir. Saya salah sebut karena kemarin kita awalnya dari STIKES-CRC. Jadi nggak susah, kita sudah punya, kalaupun nanti nggak bisa bekerja di luar, ya ada rumah sakit kita yang nampung gitu ya Pak ya. Padang, Bukit Tinggi. Iya, kita punya 6 rumah sakit ya Pak ya. Oke. Panjang. Baik, nah ini satu lagi nih Pak, yang penting Pak, biasanya kalau orang-orang luar yang nyari akreditasi nih Pak. Oh iya, lupa. Nah iya, akreditasi kampus kita gimana Pak? Dari kampus prodi kita gimana? 2017 sudah, Departemen kan B kan Bu ya. Ya sekarang itu 2022, sempat juga kita bersama-sama ya Bu Ayu ya, saya juga sebagai Kaprodi dan teman-teman yang lain yang mendukung, prodi lain juga mendukung. Saya sebutkan tadi kita mempunyai topangan-topangan semuanya ya, ada senior, ada junior, semua memberikan support. Alhamdulillah kita dapat baik sekali dengan angka yang tinggi juga. Ya, bagus ya Pak ya, udah baik sekali ya. Baik sekali. Jadi memang kalau untuk syarat mau masuk PNS, syarat apa itu sudah baik sekali, sudah aman ya Pak ya, sudah bisa diterima, memang sudah masuk persyaratan gitu ya. Insya Allah, yang penting kita berusaha kan, disesuaikan dengan standar-standar yang ada, ya seperti kurikulum kita sesuaikan, dan juga kita masukkan juga visi dan misi kita. Yang jelas kita berharap mahasiswa tidak hanya bisa memberikan asuhan keperawatan, tetapi juga pendekatan secara spiritual kepada pasien ya, dengan pendekatan Islami gitu. Jadi bukan Islam ini kan universal ya, seperti kita bagaimana senyum bersama pasien kan itu sebuah obat juga ya, keramah tamahan, dan itu hal yang penting ketika merawat pasien, dan itu yang kita tanamkan kepada mahasiswa. Ya betul. Kira-kira seperti itu. Satu lagi nih Pak, saya dengar kayaknya kita akan mengembangkan ke taraf internasional ya Pak ya? Insya Allah. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit Pak? Ya, kalau kita juga kemarin ada bekerjasama ya Bu Ayu ya, nah, termasuk juga Bu Ayu tuh bagian dari kerjasama internasional. Jadi kita tetap kalau kita melihat kurikulum kan sesuai ASEAN ya, yang kayak yang AIPNI itu. Jadi memang benar-benar kita kuatkanlah ke arah sana. Termasuk juga bahasa ya, mereka juga teman-teman yang di mahasiswa dibekali juga TOEFL kan kemarin. Itu insya Allah kita akan berusaha sebaik mungkin, karena mutu kita yang penting daripada yang lain ya, termasuk juga support dari yang lain ya, bukan hanya di dalam saja, alumni juga mensupport ya. Nah, jadi link kita ada ya cukup banyak karena kita dari SPK. Jadi teman-teman yang ada semua barangkali ya belum lahir kita ya, tapi itu sudah ada YARSI, sudah banyak linknya seperti itu. Tentu kita insya Allah kita akan menuju hal seperti itu. Lagi ongoing ya Pak ya, lagi proses untuk internasional. Nah, ayo teman-teman, itu udah banyak loh ya, udah disampaikan sama Kaprodinya tadi. Ada akreditasi yang sudah bagus, kemudian ada support system yang dosennya sudah berpengalaman bertahun-tahun. Kemudian dosennya akan luar ada dan dalam negeri. Oh iya, kalau tamatan dosennya Thailand. Dosennya juga ada tamatan luar dan dalam ya Pak ya. Ya di dalam ada di UI ya, seperti saya dan Bu Dian, Bu Aulia. Kalau Bu Ayu dengan Bu Dewi di luar ya, di Taiwan ya. Kalau Bu Dewi, kalau Bu Ayu di Thailand, termasuk Pak Junet ya, Pak Junet yang ada di Thailand, termasuk teman-teman yang ada di sekitar di Unan ya juga ada. Ya begitu. Ya, akreditasi sudah baik. Kemudian nih yang paling penting, kapan lagi dong praktek nurse di luar negeri ya Pak ya? Iya. Nah ini kita lagi pengembangan untuk ke arah sana. Nah jadi tidak salah pilih kalau teman-teman di luar sana untuk memilih Universitas Muhammad Nasir sebagai tempat masa depan
untuk melanjutkan pendidikannya. Tidak hanya dunia tapi akhirat. Oh juga iya, kan. iya karena dia juga ini ya Pak ya, Iya, Islami. karena Islami, jadi tidak hanya mengejar dunia, Tapi akhirat juga pun akhirat. juga bisa. Oke baik, bagus sekali nih Universitas Muhammad Nasir, Prodiners ya Insya Pak ya. Allah, iya, kita akan menjaga selalu mutu kita dengan bersama-sama. Ya, itulah kira-kira. Baik, oke. Terima kasih Pak Pera atas kesempatannya pada kali ini. Jadi Kita tunggu di sini. kita tunggu di sini ya Pak Iya. ya. Kita tunggu di Prodiners Universitas Muhammad Nasir yang sekarang masih buka Masih, untuk masih. pendaftarannya. Yang apa? Yang Untuk- bekerja juga. Oke ya. Tidak hanya reguler saja dan kita juga membuka untuk Di luar prodi, transfer untuk Proksus dan alhamdulillahnya sekarang mahasiswa kita ada yang dari Sijunjuang Ada ya Pak ya. Soaluntung, Soal untuk Padang. ya. Oke. Yang kerennya mereka bekerja tapi bisa 100% hukum loh. Ya. Itu jangan lupa tuh teman-teman di luar 100% hukum loh. Iya. Kita bisa meluluskan 100% hukum. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya sebagai hostnya pada hari ini Ade Sri Wahyuni, biasa dipanggil Ayu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.